Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dengan pelajaran IPA. Semoga anak-anak tetap semangat dan sukses walaupun kalian terpaksa harus belajar di rumah. Jadi bersama Pak Ari nanti saya akan mendampingi anak-anak untuk belajar IPA ya insya Allah di semester 1 dan di semester 2. Untuk itu anak-anak perlu saya sampaikan bahwa di dalam semester 1 ini ada 5 bab yang harus anak-anak pelajari. Ada 5 bab yang harus anak-anak pelajari. Yang pertama, bab 1 yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia, di mana pada bab 1 ini ada 4 pokok bahasan. Jadi pada bab 1 ini ada 4 pokok bahasan. Yang A yaitu pembelahan sel. Yang B, sistem reproduksi pada manusia. Yang C, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang D yang terakhir, yaitu pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu untuk bab 1. Dan untuk bab 2, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bab ini juga bab 2 ini juga ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, yang A, reproduksi pada tumbuhan. Yang B, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang C, reproduksi pada hewan. Yang D, yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Itu bab 2. Dan bab 3. Bab 3 yaitu mengenai pewarisan sifat. Maaf, ini ada huruf A. Jadi yang betul adalah pewarisan sifat. Pada bab 3 ini ada 6 pokok bahasan. Ya. Jadi pada bab 3 ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu materi genetik. Yang kedua atau yang B, hukum pewarisan sifat. Dan yang C, pewarisan sifat pada manusia. Yang D, kelainan sifat menurun pada manusia. Dan yang E, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Dan yang F yang terakhir adalah adaptasi dan seleksi alam. Itu untuk bab 3. Dan bab 4. Bab 4 ada 5 pokok bahasan. Itu mengenai listrik statis atau nama lainnya bab 4 ada listrik mengalir, itu ada namanya listrik tidak mengalir, di mana yang dipelajari yang pertama, yang A adalah interaksi muatan listrik. Yang B yaitu mengenai gaya listrik. Yang C mengenai potensial listrik. Yang D, kelistrikan pada sistem saraf. Yang terakhir, yang E, yaitu hewan yang mengandung listrik. Nah, ini ada 5 pokok bahasan. Kemudian untuk bab 5, itu mengenai rangkaian listrik. Kalau pada bab 4 tadi, listrik tidak mengalir, sekarang pada bab 5 ini adalah sudah menuju ke
listrik mengalir, maka diberi rangkaian listrik. Yang dipelajari yang pertama yang A, yaitu mengenai arus listrik. Dan yang B, yaitu hukum Ohm. Yang C, hukum 1 Kirchhoff. Karena ini ada lebih dari satu hukum 1, ada hukum 2 ya. Kalau SMP cukup hukum 1 Kirchhoff. Yang D, rangkaian listrik. Dan yang E adalah sumber energi listrik. Yang F, energi dan daya listrik. Dan yang G adalah penghematan energi listrik. Dan yang H yang terakhir adalah sumber energi listrik alternatif. Karena dimungkinkan kalau energi listrik habis itu ada sumber alternatif yang lain. Nah, ini anak-anak, tadi ada 5 bab untuk semester 1 ini yang anak perlu ketahui, yang perlu dipersiapkan. Dan perlu diketahui bahwa KKM untuk kelas 9 semester 1 ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 adalah 75,00. Jadi kalau tahun kemarin pada saat kalian kelas 8 KKM-nya 72, sekarang KKM-nya adalah 75. Jadi anak-anak supaya menjadi perhatian, lebih giat, lebih rajin, tidak boleh bermalas-malasan, walaupun kalian belajar di rumah tapi tetap disiplin. Jadi ada jam-jam pelajaran, nanti anak harus belajar. Karena apa? Karena kalau kalian tidak disiplin, seenak sendiri, nanti tidak akan mencapai nilai KKM. Nah, nih perhatian yang sangat penting. Ini ada 4 catatan yang harus diperhatikan. Jadi nanti setelah anak-anak mendapatkan materi pembelajaran, tentu saya akan memberikan tugas. Maka ada rencana tugas. Yang pertama, bahwa setiap akhir pembelajaran ada tugas. Dan tugasnya ini akan saya nilai sebagai umpan balik. Kemudian di samping akhir pembelajaran ada tugas, juga ada ulangan harian. Ulangan harian ini dilaksanakan pada setiap akhir bab. Jadi nanti kalau ada 5 bab, berarti ada ulangan harian ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kemudian yang ketiga, untuk tugas, ini dikerjakan pada buku tugas. Nanti anak-anak menyiapkan 2 buah buku tugas. Dan tugas itu harus dikumpulkan ke sekolah. Tetapi yang mengumpulkan bukan kamu. Nanti yang mengumpulkan adalah orang tuamu datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi anak itu awal dari perkenalan Pak Hari untuk semester ini. Jangan lupa anak-anak tetap harus kembali ke sekolah walaupun belajar di rumah. Karena semester ini tanggal 13 Juli itu anak-anak harusnya sudah masuk. Sudah efektif pembelajarannya, tapi karena berhubung oleh Bapak Wali Kota tidak diperkenankan ke sekolah, maka pelajarannya adalah modelnya belajar jarak jauh dengan media ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak, tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan, tetap harus belajar. Semoga anak nanti sukses dan memberi manfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, dan untuk negara Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.